Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Setelah laporan polisi atas LM alias Lisa Mariana sudah dilayangkan kubu RK pada 11 April 2025 lalu dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik. Kemarin penyidik Bareskrim Polri mulai gerak cepat dengan memeriksa sejumlah saksi terkait heboh pengakuan Lisa Mariana yang telah merontokkan nama dan reputasi RK. Salah satu yang sudah dipanggil yakni Ayu Aulia. Selebgram yang vokal membantah pengakuan LM tersebut mengaku diperiksa dengan disodorkan sekitar 30 pertanyaan oleh penyidik. Selain itu, Ayu juga mengaku menyodorkan sejumlah bukti yang membantah pengakuan wanita yang sudah lama dikenalnya itu. Pertanyaannya 30 pertanyaan, yang pasti tentang apa yang Mbak LM sudah dalilkan, itu pasti harus ada pertanggungjawaban dan dengan bukti. Kalau saya kan tadi sudah memberi semua bukti dan jelas adanya. Yang jelas kalau bukti-bukti kan di press con kan udah kita jabarkan ya, pasti ya kurang lebih ada yang kita tambahkan lagi lah. Semua keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pengacaranya itu menjadi poin bagi kami untuk kami serahkan ke penyidik, bagian dari proses penegakan hukum. Dan saya punya bukti itu banyak. Serah orang mau bilang apa, bicara apa, yang penting saya bicara kebenaran kali ini, itu aja. Tak mau mengambil sikap diam dan reputasinya makin tercoreng, RK akhirnya memutuskan melaporkan sendiri LM ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Laporan itu sengaja ditempuh RK karena pengakuan LM di depan publik dinilai kubu RK sudah menjurus ke arah fitnah dan tanpa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Lantas benarkah laporan RK juga didorong oleh keinginan istrinya Atalia Praratia? Oh, saya kurang tahu itu. Iya. Karena eskalasinya semakin meluas tuduhan, tentu ini kan merugikan Pak Ridwan Kamil sendiri. Makanya Pak Ridwan Kamil menempuh upaya hukum untuk mencari kebenaran material. Selain laporan RK dengan sejumlah bukti yang dilaporkan termasuk dari Ayu Aulia, sebelumnya kesaksian seorang lelaki bernama Revelino yang diwakili juru belanya seakan makin membuat LM terpojok untuk bisa mendapatkan pengakuan RK terkait buah cinta yang telah dilahirkannya. Saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain PRK. Sudahi dulu drama ini ya. Artinya kalau LM itu mau mencari ayahnya ada pada kami. Bahkan, kubu Revelino sesumbar menyatakan siap menjalani tes DNA, termasuk menanggung biayanya jika LM benar-benar bersedia untuk membuktikan keabsahan siapa ayah biologis yang sesungguhnya. Siap, sangat siap. Dari kemarin, kapanpun, dimanapun, sampaikan kepada LM itu. Kalau memang dia tidak punya duit, saya siap. Karena ini amal untuk mencari ayah biologis daripada anak ini. Pas gitu loh, oh ini ada apa ini? Nah kami sendiri kan nggak kenal siapa mereka. Nah kalau itu terjadi, ya pengakuan itu yang tentunya akan menjadi bagian dari proses penegakan hukum ini. LM berani tes DNA? Silakan. Harus mulai dari mana saya melakukan tes DNA ini sesuai SOP Indonesia di Indonesia ini agar saya takut ya, jujur saya takut direkayasa. Tantangan pihak Revelino sendiri memang belum mendapat jawaban dari kubu LM. Apalagi pengakuan Revelino ini terkesan terlambat setelah pengakuan LM yang mengklaim memiliki hubungan spesial dengan RK terlanjur beredar luas hingga reputasi RK dan keluarganya dipertaruhkan. Itu dia, baru sekarang itu karena kita sudah berupaya cara dengan baik, cuman tidak responnya kurang baik, begitu aja ya. Ini panggilan hati bahwa saya perlu untuk membuka tabir ini dan kita buktikan nanti di kemudian hari.
Munculnya sejumlah bukti dan pengakuan baru setidaknya membuat istri dari RK, Atalia Praratia, sedikit lega. Apalagi sejak dihantam badai pengakuan Lisa Mariana ini, marwah keluarganya tercoreng. Lantas benarkah pengakuan Revelino dan langkah pelaporan polisi RK atas LM sebagai isyarat jika diam-diam wanita yang karib disapa Bu Cinta ini juga terlibat dalam memulihkan reputasi suami dan nama baik keluarganya? Fokus kepada apa yang harus kita lakukan ya. Jadi kita kan punya banyak sekali permasalahan, baik pribadi maupun bukan pribadi, tetapi pada intinya bahwa semua permasalahan itu harus diurai. Sebagai laki-laki gentleman, tanggung jawab, jangan begitu, jangan menghilang begitu saja. Saya yakin 1000% ini nanti, karena ada dampak konsekuensinya. Dia telah menyebarkan berita informasi yang menyesatkan. Jadi minta tolong sampaikan kepada LM, sudahi apa yang kamu cari, sekarang kami bantu untuk mencari ayah biologisnya. Dan saat ini sebagai klien kami. Rangah pesinetron Della Puspita kembali tampak lebih kalem dan tak menggebu-gebu saat meladeni sejumlah pertanyaan juru warta ihwal kasus penggelapan mobil yang dituduhkan Kemil Zain pada dirinya. Della yang kemarin ditemani suaminya Arman Wosi usai diminta kesaksian oleh Polres Bekasi atas kasus penipuan umroh yang dilaporkannya beberapa waktu lalu. Di depan juru warta, Della beberapa kali selalu bilang no comment ketika ditanya soal perseteruan hukumnya dengan Kemil. Buat aku no comment. Jadi maaf nih aku pakai prinsipnya Teh Desi zaman dulu ya. No comment. Jadi kalau mau komen mendingan nanya soal kasus umroh karena buat aku itu yang terpenting gitu. Umroh ini kan yang dirugikan banyak orang gitu loh. Jadi si yang sono itu kan sebenarnya udah tahu siapa yang salah, siapa yang benar udah tahu. Jadi jangan karena gue ertong ya maaf ya, seret-seret dulu. Ada pihak lain yang harus kita pikirkan gitu loh. Kalau dulu kan saya masalah saya datangin orangnya, kita ngobrol selesai gitu. Tapi kan kalau sekarang harus benar-benar ada orang lain yang nggak tahu apa-apa kan harus kita jelasin gitu. Jurus no comment ini jelas berbeda dengan letupan emosinya ketika Della dan suaminya sempat menanggapi somasi hingga laporan Kemil ke Polda Metro Jaya. Tak lama setelah Della dan suaminya melaporkan lelaki bernama Prayogi alias Echa yang diduga punya hubungan teman dekat dengan Kemil. Enak banget dia udah ngejelek-jelekin gua. Udah bikin jejak digital gua buruk lagi. Terus dia ujuk-ujuk mau ngajak damai. Oh sorry ya. Soal dia no comment, sekali lagi bodo amat. Mau komen atau enggak ya bodo amat juga ya, karena memang sekarang yang penting tanggung jawabnya. Della seakan ingin memisahkan kemelut kasus dugaan penipuan umroh yang dilaporkannya ke Polda Metro Jaya pada 20 Februari 2025 lalu yang menjerat Asmaradana Prayogi alias Acha Prayogi yang belakangan diketahui teman Kemil. Karena itu wajar jika Della ogah merespon setiap pertanyaan juru warta ihwal kelanjutan kasusnya dengan Kemil. Bahkan Della dan suami sudah menutup pintu mediasi untuk pelaku. Lantas benarkah Echa terancam masuk bui? Benarkah sebaliknya Kemil juga akan terus mengejar Della dan suaminya untuk masuk jeruji besi lewat laporannya? Udah kasih kesempatan untuk itikat baik, dia tidak mau. Terus dia membiarkan oknum-oknum ini memperpanjang sehingga menjadi seolah dugaan aku akan dialihkan isu ke kasus yang sebenarnya nggak layak untuk diviralkan. Sekarang sebenarnya sudah tidak berharap lagi dengan tanggapannya ataupun jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita sebelumnya. Karena kenapa? Sekarang itu sudah tahap masuk pelaporan, bahkan sudah BAP. Jadi memang menanggapinya ataupun menjawabnya itu nanti ke pihak kepolisian aja. Ya semua juga udah tahu lah. Maksud aku jangan ngaling-ngalin isu deh. Yang paling penting buat aku adalah gimana caranya kasus penipuan umroh ini selesai dengan cara yang sebenarnya.